Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Pris Aditya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Medishare bersama saya Pris Aditya. Seperti biasa di channel ini kita akan berbagi informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan umum serta isu-isu kesehatan yang sering kita temukan di masyarakat. Asam urat. Pernah dengar penyakit ini? Asam urat atau GOUT adalah nyeri sendi berat disertai kemerahan, bengkak, rasa hangat akibat penumpukan kristal asam urat di sendi. Kondisi ini sering terjadi di jempol kaki, tetapi bisa juga menyerang sendi pada jari kaki yang lain, lutut, atau pergelangan kaki. Asam urat yang berlebih dalam darah ini bisa menumpuk dan membentuk kristal di dalam sendi. Nah, kristal ini dapat memicu peradangan yang menimbulkan gejala berupa nyeri dan bengkak, yang pada umumnya muncul dalam bentuk serangan yang terjadi sekitar 1-2 kali dalam setahun. Walau begitu, serangan nyeri ini bisa sangat mengganggu dan bertahan hingga 7-10 hari. Nah, seperti biasa sob, banyak banget di masyarakat kita informasi atau mitos yang perlu diluruskan tentang asam urat ini. Apa sajakah itu? Yuk kita bahas. Mitos yang pertama, asam urat hanya dialami oleh penderita obesitas. Mitos asam urat ini ternyata cukup banyak dipercaya. Menurut sebagian orang, penderita obesitas diyakini paling memungkinkan untuk mengalami asam urat dalam hidupnya. Padahal, menurut John Reveille MD, seorang direktur reumatologi di University of Texas Health Science Center di Houston, asam urat bisa dialami oleh siapa saja, baik yang obesitas maupun bertubuh kurus sekalipun. Namun, berat badan berlebih alias obesitas memang dapat meningkatkan resiko terkena asam urat. Mitos yang kedua, wanita tidak mungkin kena asam urat. Banyak sekali orang menduga bahwa asam urat hanyalah penyakit untuk kaum pria saja. Dengan kata lain, wanita dianggap mustahil terkena asam urat. Memang, asam urat terjadi 10 kali lebih umum pada pria daripada wanita. Namun, bukan berarti wanita bisa terbebas dari asam urat ya sob. Wanita biasanya rentan terkena asam urat setelah berusia 60 tahun ke atas dan besar resikonya seperti pria. Mitos yang ketiga, asam urat hanya menyerang jempol kaki. Katanya, gejala-gejala asam urat ini hanya terjadi pada jempol kaki saja. Faktanya, bukan seperti itu ya sob. Asam urat terjadi ketika kristal asam urat terbentuk dan menempel pada sendi, tulang, dan jaringan lunak. Memang benar, jika serangan asam urat pertama kali sering terjadi pada kaki. Namun, bukan berarti gejalanya hanya menyerang jempol kaki saja. Gejala asam urat bisa dirasakan di lutut, tangan, kaki, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Pada wanita dengan osteoartritis, awal serangan asam urat justru paling sering menyerang pada sendi tangan. Mitos yang keempat, asam urat harus berhenti memakan daging. Perlu kita luruskan mitos ini ya sob. Beberapa jenis daging memang bisa menyebabkan risiko asam urat, seperti hati sapi, udang, dan makanan laut. Karena jenis makanan tersebut mengandung tinggi purin yang bisa menyebabkan asam urat gampang kambuh. Karena itu, disarankan bagi para penderita asam urat untuk memilih daging yang akan dikonsumsi seperti daging ayam. Mitos terakhir, asam urat tidak membahayakan nyawa. Mitos asam urat ini membuat banyak orang menyepelekan asam urat. Mungkin mereka mengira bahwa asam urat hanya mengganggu kesehatan persendian dalam beberapa waktu. Tidak seperti penyakit jantung yang bisa menyebabkan kematian. Tapi jangan salah ya sob. Asam urat ternyata juga bisa mengancam nyawa bila dibiarkan terus-menerus. Bukan karena asam uratnya itu sendiri, tapi sejumlah komplikasi asam uratlah yang membahayakan nyawa seseorang. Salah satunya adalah topi, kondisi ketika kristal asam urat menumpuk di bawah kulit. Kalau tidak segera diobati, gumpalan kristal tadi dapat merusak persendian dan dampak fatalnya bisa sebabkan kematian.
Nah, itu tadi beberapa mitos dan fakta tentang asam urat yang mungkin bisa menambah ilmu atau pengetahuan kita tentang asam urat. Karena dengan mengenal penyakit secara benar, maka kita pun akan memiliki referensi yang benar dalam menanggulangi penyakit tersebut. Terima kasih telah mengikuti video sharing kita dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video berikutnya tentunya dengan pembahasan yang menarik untuk dibagi dengan Sobat Medishare semua. Jangan lupa like dan komen apabila ada isu-isu kesehatan di masyarakat umum yang bisa kita bagi dengan Sobat Medishare semua. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.